Roger that. Halo sobat, apa kabar semua? Semoga baik dan sehat untuk kalian semua. Kali ini kita akan membahas film yang mengender action, komedi. Film ini dirilis di tahun 2022 yang berjudul The Adam Project. Dan dibintangi oleh Ryan Reynolds, Walker Scobell, Mark Ruffalo, dan Zoe Saldan. Film ini menceritakan tentang seorang pilot penjelajah yang datang ke tahun 2022. Ia secara tidak sengaja berada di tahun tersebut setelah berusaha mencari kekasihnya yang hilang. Sebelum itu, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan film-film lainnya. Kalau sudah, mainkan intronya. Kisah ini berawal di tahun 2050, seorang pilot yang dikejar oleh jet lain karena mencuri jet tempur. Dia bernama Adam. Ia mendapatkan luka tembak di tubuhnya, dan jet yang dinaikin juga rusak, dengan terpaksa harus melakukan pendaratan darurat, dengan menembakkan plasma untuk membuka lubang cacing. Dalam fisika dan fiksi, lubang cacing adalah jalan pintas melalui ruang dan waktu. Di tempat lain, di tahun 2022 seorang bocah yang dibuli oleh teman sekolahnya, ia bernama Reed. Dan ibunya dipanggil ke sekolah karena bocah ini mendapatkan skorsing dari sekolah. Karena semenjak kepergian ayahnya yang meninggal 1 tahun lalu, Reed yang cerewet itu selalu menyusahkan ibunya dengan berkelahi di sekolah. Sampainya di rumah, malam itu sang ibu keluar untuk berkencan dengan teman kantornya, dan meninggalkan Reed sendiri di rumah. Saat ia sedang asik bermain game sendiri, tiba-tiba listrik rumahnya mati dan anjingnya menggonggong ke arah luar rumah. Reed yang penasaran, ia mengambil senter dan memeriksanya di pekarangan belakang rumahnya. Di situ Reed menemukan pohon-pohon yang habis terbakar oleh sesuatu. Dan tidak lama ia mendengar sesuatu, dan mencoba lari dari situ. Who's there? Dan saat kembali, Dogi itu menggonggong dan masuk ke ruang kerja ayahnya. Saat Reed memeriksanya kembali, ternyata dia adalah Adam yang sedang terluka karena tembakan di tubuhnya. Anehnya Adam langsung akrab dengan Dogi milik Reed, dan ia juga paham dengan tata letak rumah Reed saat ia mengobati lukanya. Di situ Reed penasaran dengan pilot ini, dan menanyakan identitasnya. Tapi Adam masih merahasiakannya. Bocah yang cerewet itu, terus-menerus menanyainya, hingga akhirnya Adam menjelaskan dan menyebutkan data diri bocah itu, mulai dari nama orang tuanya, tanggal lahirnya, berapa kali dia diskors, bahkan mereka mempunyai luka yang sama di tubuhnya. Jadi sebenarnya mereka adalah orang yang sama, bernama Adam Reed. Jadi kita panggil saja yang gede Adam, dan yang kecil Reed. Oke, kita lanjut. Adam ternyata tengah melakukan sebuah perjalanan waktu ke masa lalu untuk menyelamatkan seseorang. Namun tindakan Adam tersebut merupakan hal yang ilegal di masa depan, oleh karenanya ia dikejar oleh orang-orang dari masa depan. Kejar-kejaran yang dialami Adam tersebut kemudian membuat ia salah menentukan waktu dan malah bertemu dengan dirinya di usia 12 tahun. Terlukanya Adam membuat ia tak bisa menghidupkan pesawat penjelajah waktunya. Pesawat dari masa depan tersebut perlu memastikan keadaan pilotnya sehat agar dapat berfungsi. Masalah tersebut membuat Adam harus bekerja sama dengan Reed, karena pada dasarnya mereka adalah orang yang sama. Saat memeriksa ke dalam, ternyata jet tempur itu mengalami kerusakan. Dan dengan canggihnya bisa memperbaiki secara otomatis, akan tapi memerlukan waktu. Di situ Adam melarang Reed untuk menekan tombol apapun, karena bisa terlacak oleh jet lainnya. Mereka pun keluar dari jet itu, untuk beristirahat di rumah sejenak. Saat sang ibu kembali ke rumah, Adam hanya bisa melihatnya dari kejauhan. Keesokan tiba, sejak kehilangan ayahnya Reed tidak pernah mendengarkan ibunya. Setelah ibunya berangkat kerja, Reed menemui Adam, dan melihat betapa kekarnya dia saat besar nanti. Namun, Adam sebenarnya tak menyukai masa kecilnya. Ia tak bisa akrab dengan Reed yang sangat cerewet. Adam pun pergi untuk mengganti baju ke kamar ayahnya sebelum berangkat ke apotik. Di situ Adam kesal memarahi Reed karena perlakuan dia ke ibu mereka. Saat Adam membeli obat, di situ Reed kedatangan teman sekolahnya yang sering membulinya. Adam pun datang untuk menyemangati Reed, bahwa sebenarnya temannya itu lemah.
Tapi Reed pun terbuli lagi, dan pergi. Di situ Adam pun mengancam kedua teman kecilnya itu, sampai mengompol. Agar tidak membuli lagi di kemudian hari. Saat sampai di rumah, Reed mengunci diri di ruang kerja ayahnya sambil memeriksa semua barang Adam. Dan ia menemukan sebuah foto wanita, Reed pun menanyakan foto siapa itu. Adam menjawabnya, kalau itu adalah foto istri mereka, dan orang yang dicari sampai sekarang. Di situ Adam meninggalkan Reed karena kecewa. Saat Adam minum di kafe, ia bertemu ibunya, dan bisa melihat sosok ibunya dari dekat. Bahkan berbicara dengan ibunya mengenai anaknya atau dirinya tanpa membuka identitasnya. Keesokannya, mereka berdua sarapan sambil menceritakan hal-hal di masa depan yang dialami oleh Adam. Di tengah percakapan itu, Adam merasakan sesuatu yang aneh dan menyuruh Reed untuk lari ke belakang. Benar saja, Adam sudah terlacak oleh orang-orang dari masa depan. Yang memimpin operasi ini adalah Sorian, yang juga rekan kerja ayahnya saat masih hidup. Saat Adam sudah mulai terpojok, tiba-tiba datanglah Laura, yang merupakan istri Adam, sekaligus orang yang dicari sampai sekarang. Mereka berdua pun bertarung dan melarikan diri menaiki mobil. Dan mereka pun lolos. Tiba mereka di tempat persembunyian Laura. Laura pun menceritakan semua aksi kejahatan yang dilakukan oleh Sorian. Ia dijebak 4 tahun lalu, pesawatnya meledak karena dipasang bom, jadi ia tidak bisa kembali di masanya. Dan Laura menyuruh Adam datang ke tahun 2018 untuk mengakhiri ini semua dengan cara mencegah penciptaan penjelajahan waktu yang dilakukan oleh ayahnya dan Sorian dulu. Sementara itu, sensor peringatan yang dibuat oleh Laura berbunyi, mereka sudah terlacak dan Laura menyuruh Adam segera pergi menuju ke jet tempurnya dengan meninggalkan Laura sendiri. Di situ Laura mengulur waktu hingga Adam pergi menaiki jetnya. Boom. Sementara itu, Sorian juga datang dari belakang. Dengan bersamaan mereka melihat pesawat Adam yang kabur, lalu Sorian menembak Laura. Tidak sampai di situ, ternyata Adam kedatangan tamu saat perjalanan. Saat dalam pengejaran, Adam sempat mematikan jetnya, agar tidak terlacak. Karena pesawatnya rusak, ia hanya mempunyai satu lompatan saja untuk kabur. Dan dia bertanya pada Reed, yang ia lakukan adalah tancap gas. Oh yeah. Sampainya di tahun 2018, ternyata ayah mereka adalah seorang ilmuwan dan profesor di suatu universitas. Mereka berdua menemui saat ayahnya mengajar di kelas. Di situ mereka menceritakan tujuan mereka datang ke sini untuk menghancurkan mesin penjelajah waktu itu, dan ayahnya sempat marah karena jika mereka ke sini nantinya akan memicu penyimpangan, dan menyuruh mereka segera pergi. Tapi Adam menjelaskan Sorian memanipulasi semuanya. Ayahnya ini adalah yang menemukan plasma dan lubang cacing yang didanai oleh Sorian bertahun-tahun. Dan menjadi ayah yang egois karena tiap hari berusaha mengembangkan mesin ciptaannya itu, tanpa memikirkan keluarganya. Disitulah sang ayah mulai merenung. Di sisi lain, Sorian dari masa depan datang menemui Sorian di tahun 2018. Ia yang angkuh, menghasut Sorian yang muda untuk tidak bekerja sama dengan Adam Reed, karena kelak nanti akan dikhianati. Keesokannya, Adam dan Reed menuju ke perusahaan Sorian dan membangun rencana untuk meledakkan mesin penjelajah waktu. Adam ingin menembus pengamanan dari depan, sedangkan Reed membantu mengintai dengan drone, seperti yang biasa ia mainkan di game. Saat Adam berkomunikasi dengan Reed menggunakan earphone, ia dihadang oleh manusia besi yang membawa senjata. Disitulah Reed membantu. Dan saat bersamaan ada mobil yang ingin menabrak ke Adam, tetapi Reed tidak sempat menolongnya. Dan, boom!
Ayah mereka datang untuk membantu. Dan orang-orang dewasa ini segera masuk ke dalam. Sementara itu Reed sendirian di luar. Singkat cerita, sang ayah membawanya masuk ke pusat mesin itu, dan melepaskan diska keras agar mesin itu tidak berfungsi. Pada saat itu juga, duo Sorian datang dari belakang, untuk memintanya kembali. Jika tidak, Reed yang tersandra akan ditembak. Saat mereka beradu argumen, Reed sempat memberontak. Dan Sorian tidak sengaja melepaskan tembakan ke mesin itu. Sehingga terjadi malfungsi pada mesin elektromagnet itu, mesin itu menghisap semua logam yang ada di sekitar. Sorian masih menyuruh anak buahnya, mengambil diska itu di Adam. Setelah si gundul itu tersedot, mesin itu semakin rusak, dan harus segera melakukan evakuasi dalam 2 menit. Saat ingin kabur, Sorian menodongkan pistol ke arah mereka, agar mengembalikan diska itu. Tidak lama kemudian dia menembakkan senapan itu, dan peluru berbelok menembus tubuh Sorian muda karena magnet dari mesin itu. Dan mereka berdua lenyap. Mereka pun melarikan diri dari sana. Setelah peristiwa itu berlalu, mereka pulang ke rumah. Saat itu sang ayah meminta maaf kepada Adam Reed karena tidak bisa menemaninya selama hidupnya. Dia juga tahu akan meninggal semasa Reed masih kecil, dan ia tak ingin tahu penyebabnya. Karena mereka berdua adalah masa depan ayahnya, yang tak perlu disesali. Setelah pembicaraan itu, mereka pun bermain bola tangkap. Di tengah permainan Adam Reed menghilang, dan kembali ke masanya masing-masing. Setelah itu, saat Reed kembali ke masanya, ia langsung memeluk ibunya dengan erat, karena ia merasa bersalah tidak mendengarkan ibunya selama ini. Dan cerita pun berakhir. Oke, makna dari film ini adalah, sesibuk apapun aktivitasmu di luar, sempatkan untuk menemui keluarga kalian. Karena jika kamu sedang terjatuh, orang yang pertama menolong adalah keluargamu sendiri. Terima kasih semua yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, dan komen film rekomendasi dari kalian agar kita bisa buat cerita menarik lainnya. Bye-bye.